Kita memasuki segmen Kreatif dan sudah kembali bergabung rekan Prisa Sombodato. Kalau ngomongin soal satu model ekonomi begitu ya, yang nampaknya sesuai untuk perkembangan zaman sekarang, cuannya dapat, tapi kemudian pelestarian lingkungannya juga dapat. Itulah konsep ekonomi sirkular. Oke, jadi yang masih bertanya-tanya ekonomi sirkular ini apa ya, seperti itu ya. Ya. Nah, untuk itu kita akan mengenal lebih jauh terkait dengan aktivitas usaha berbasis ekonomi sirkular ini dan sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Mas Heri Wijaya, CEO dari Banana dan Partners. Oke, selamat pagi Mas Heri. Pagi. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar? Mas. Kabar baik ya? Baik, sehat selalu. Terima kasih Baik. banyak sudah join bersama kami. Langsung saja nih, bagaimana Anda melihat konsep terkait dengan ekonomi sirkular yang menjadi sebuah konsep ideal bagi dunia? Saya rasa sih konsep ekonomi sirkular ini seperti kata pepatah, saya langsung menjawabnya, killing three birds with one stone. Jadi sebenarnya ini merupakan konsep ide yang sangat ideal sekali bagaimana kita bisa menjawab bagaimana kita berbisnis untuk sekaligus menjawab permasalahan sosial. Oke. Saya pengen kenalan dengan Banana and Partners. Sebetulnya Banana and Partners ini platform apa dan bagaimana sebetulnya Banana and Partners maksud saya. Ini dapat beroperasi kemudian menerapkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular. Baik, yang jelas saya garis bawahi dulu, Banana and Partners tidak jualan pisang, Banana and Partners juga bukan law firm atau firm-firm sejenis, tapi Banana and Partners merupakan akronim daripada PT Abada Nusantara Internasional. Di mana kami sebenarnya melihat sebuah peluang bagaimana kita bisa menjawab permasalahan sosial yaitu sampah sekaligus mendapatkan bisnis di sana. Oke, dengan cara Seperti apa? itu. Dengan mendevelop ekosistem itu kata kuncinya. Oke, contohnya yang konkret seperti apa nih? Contoh yang saat sekarang kami membuat sebuah namanya itu ekosistem circular economy dengan ultimate yang kami punya adalah namanya Pandora, yaitu yang juga merupakan akronim berupa Pusat Industri Daur Ulang Rumahan, di mana kami membuat pusat pengolahan untuk mengolah sampah organik dan anorganik sekaligus setiap harinya. Oke. Itu bagaimana Banana and Partners sendiri melibatkan ekosistem, artinya mungkin dari masyarakat sendiri, bagaimana caranya mereka kemudian dapat berkontribusi dalam kegiatan ekonomi sirkular ini, Mas Heri? Baik, kalau secara dengan kategori masyarakat umum, kami memiliki 4 jargon utama, yaitu bayar pakai sampah, sedekah pakai sampah, sehat pakai sampah, dan juga pintar pakai sampah. Sehingga di sini kita menggunakan kata kunci sampah, bagaimana kita bisa menjawab masalah tadi sudah saya jelasin, bayar pakai sampah itu untuk menyambung ekonomi, sedekahnya untuk sosial, pintarnya untuk pendidikan, dan juga sehatnya untuk kesehatan. Itu melakukan metodenya dengan mengkonversinya berupa sampah-sampah yang disetorkan ke Pandora. Seperti itu. Oke, lantas sejauh ini analisis Anda, seberapa besar sih kesadaran dunia usaha akan pentingnya penerapan ekonomi sirkular ini sendiri? Kalau Heri sendiri pribadi menjawab kondisi di Indonesia ini sudah mengarah ke arah penerapan ekonomi sirkular yang cukup makro sekarang. Memang tantangan terbesarnya itu tuh kalau saya menganalogikan ini seperti kita dulu mengenalkan lampu LED pada saat bermigrasi dari lampu TL. Jadi memang konsepnya memang harus tetap masih ada semacam kayak edukasi ke masyarakat, dan dunia usaha juga memang setidaknya harus mulai berani mengambil sikap untuk melakukan ekonomi sirkular. Memang tantangannya itu kan terlihat sangat mahal kayak gitu, tapi ini kembali lagi bagaimana sekarang lampu LED sudah menggantikan lampu TL seperti itu. Oke, memang sangat mahal katanya yang menjadi tantangan. Betul sekali, dan ini memang seharusnya menjadi sebuah hal yang bisa dilakukan untuk menjadi jalan tengah begitu ya, aktivitas ekonominya juga jalan, tapi kemudian secara pelestarian lingkungan juga bisa dilakukan begitu. Sektor mana yang paling penting untuk menerapkan ekonomi sirkular ini menurut analisis dari Anda, Pak Heri? Kalau kami pribadi di Banana and Partners memang saat ini paling banyak adalah bermitra atau berkolaborasi dengan sektor-sektor seperti industri, manufacturing, dan juga energi seperti itu. Karena titik beratnya sendiri dalam circular economy ini sebenarnya ada sesuatu yang
sekarang lagi marak di dunia, yaitu mengenai masalah carbon trade. Seperti itu sih. Oke, Anda tadi mengatakan bahwa yang menjadi tantangan utama itu adalah terkait dengan biaya gitu ya. Mengapa biaya ini masih menjadi tantangan terberat atau utama dalam menerapkan prinsip ekonomi sirkular ini sendiri? Karena yang di Banana and Partners sendiri kami sangat kental untuk melakukan R&D, dan cost R&D ini cukup tinggi seperti itu. Jadi mungkin kami agak berbeda dengan startup yang lain, di mana kami sebenarnya kalau istilahnya dalam tanda kutip adalah burn rate kami banyak di R&D seperti itu. Nah, untuk menciptakan suatu teknologi tepat guna dan juga langsung bisa murah itu nggak gampang gitu. Jadi banyak cost yang paling tinggi itu tuh adalah di penyiapan teknologi itu. Tapi kalau saya yakin ke depannya Indonesia, apalagi dengan visi Indonesia Emas 2045, apabila circular economy ini mulai marak diterapkan, tentunya nantinya pastinya teknologi nanti akan menjadi lebih murah seperti itu. Harapannya ke depannya bisa bersaing lah untuk konsep teknologi. Oke, dengan challenges yang ada, sebetulnya solusi apa yang ditawarkan oleh Banana and Partners agar lebih banyak lagi pelaku bisnis lah ya gitu di dunia usaha banyak yang menerapkan praktek-praktek ekonomi sirkular. Oke, solusi apa yang ditawarkan oleh Banana and Partners supaya lebih banyak lagi pelaku usaha yang melakukan praktek-praktek ekonomi sirkular, Mas Heri? Baik, yang terutama sih dalam penerapan ekonomi sirkular ini bagaimana kita membuat ekosistemnya. Jadi ekosistem sirkular ekonomi itu membutuhkan suatu ekosistem yang harus closed loop, jadi harus tertutup. Sehingga untuk menjawab ekosistem dari closed loop tadi, kami membuat Pandora tadi, yaitu pusat industri daur ulang rumahan, di mana kami ngambil sampah dari rumah tangga, perkantoran, industri, dan lain-lain yang kemudian kami olah di Pandora. Dan hasil produk dari Pandora sendiri kita masukkan ke dalam industri-industri yang lebih besar lagi, sehingga terjadi di situ nilai perputaran uang yang menghasilkan profit, dan profitnya kita terapkan untuk menduplikasi ekonomi sirkular secara makro. Oke, sudah bermitra dengan siapa saja? Sejauh ini sih sektor mitra kami itu yang sangat lekat dengan pengolahan sampah terutama, terus dalam dunia sustainability dan impact investment, maupun juga yang sedang mendevelop energi terbarukan. Oke, biasanya itu kan kalau berbicara mengenai perusahaan berbasis teknologi, operasionalnya ini cukup tinggi. Nah, itu dengan meraih pendanaan kah atau seperti apa skemanya? Saat ini Banana and Partners secara pendanaan memang sudah mendapatkan pendanaan, tapi yang sifatnya adalah grant atau hadiah yang kami dapatkan dari beberapa lomba dari dalam negeri maupun juga luar negeri, atau juga yang sifatnya hibah. Tetapi sampai saat sekarang Banana and Partners masih belum mendapatkan pendanaan secara investment. Yang sekarang kami masih sampai Q1 2023 ini kami menargetkan untuk mendapatkan pendanaan $500,000 untuk entity di tempat kami, seperti itu. Oke, sejauh ini pola kerjasamanya dengan mitra seperti apa, Mas Heri? Jadi kalau kerjasama dengan mitra itu kita ada dua. Dalam artian itu, yang pertama itu adalah dari yang hulunya sekali, yaitu berupa kayak instansi pendidikan, terus bank sampah, terus juga ada eco fiber industry, terus juga ada startup juga yang kerjasama dengan kami, terutama startup yang melakukan bisnisnya di penjemputan sampah. Tetapi kami juga bermitra juga dengan beberapa perusahaan besar dan lembaga besar seperti Pertamina Patraniaga, khususnya Pertamina Patraniaga Kalimantan Timur, DPPU Sepinggan, New Energy Nexus, Bayer Resources, dan Astra Group untuk mendevelop ekosistem ini, terutama mengembangkan Pandora, yaitu pusat industri daur ulang rumahan. Kalau begitu di 2023 targetnya apalagi nih dari Banana and Partners? Tahun 2023 ini target kami tentunya mendapatkan fundraising berupa pendanaan yang sifatnya social investment. And then kita sampai secara khususnya kami juga lagi sekarang mengembangkan industri wood pellet di Indonesia. Dan kalau secara keseluruhan berharap juga kami bisa membuka lebih banyak Pandora di Indonesia dengan target 30 Pandora sampai 2025. Oke, berarti masih menantikan pendanaan juga ya untuk 2023 ini ya? Betul. Baik, Mas Heri, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda dan juga sukses untuk Banana and Partners. Sampai jumpa. Selamat pagi. Pagi.
Ya, baik. Kita akan simak update dari pergerakan di IHSG pagi hari ini dari awal pembukaan sesi 1 hingga saat ini. IHSG bergerak di zona merah dengan pelemahan 0,04%, Jakarta Select Index melemah 0,28% dan LQ45 melemah 0,05%. Kemudian dari deretan saham top gainers ada BRIS dengan kenaikan 5,28% di 1.695. GoTo naik 1,69% di 120. MDKA naik 0,43% di 4.700, Laju naik 12% di 224. Dan saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers diantaranya adalah ada Boga, kemudian juga ada Adaro dengan pelemahan masing-masing 1,05% dan 0,68%. Sementara itu ada Medco dan juga BBCA juga melemah masuk ke dalam jajaran top losers di pagi hari ini. Boga melemah 1,98% ya. Ya. Kemudian dari pergerakan sektoral di teknologi yang menguat 1% di tengah pelemahan IHSG di pembukaan ini. Kemudian infrastruktur menguat 0,6% juga. Kesehatan turun 0,3% dan barang baku turun 0,22%. Itu dia update dari indeks harga saham gabungan dan juga pasar modal dari Bursa Efek Indonesia pasca 27 menit pembukaan di sesi pertama tadi. Betul sekali. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prisa Sambodato. Saya Wiki Adrian. See you in the morning.